Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsani. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ya, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yushiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifati. Hal ini atau beliau sallallahu alaihi wasallam di sini mengisyaratkan bahwa seorang hamba itu hendaknya menyembah Allah dengan sifat yang seperti ini. Wahya istihdaru qurbihi, yaitu dengan menghadirkan rasa dekat kepada Allah. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarahu, dan juga merasakan bahwa sesungguhnya hamba tersebut itu berada di hadapan Allah, sehingga seakan-akan dia dapat melihat Allah. Wadzalika yujibul khasyata, maka hal ini akan membawa konsekuensi atau akan mengakibatkan hamba tersebut menjadi khusyuk. Wal khaufa, dan juga takut. Wal haibata, dan juga segan. Wat ta'zima, dan juga menjadi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibu aidanin nusha fil ibadati, dan hal ini juga akan membuat hamba tersebut menjadi tulus dalam beribadah. Wa badlal juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha, dan juga akan berusaha keras untuk membaguskan ibadahnya, dan juga menyempurnakannya, dan juga membuatnya menjadi paripurna. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau tidak dapat melihatnya, namun ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Qila innahu ta'lilun lil awwali. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa hal ini atau kalimat ini merupakan hikmah dari kalimat yang awal tadi. Fa innal abda idza umira bi muraqabatillahi fil ibadati, karena jika seorang hamba itu diperintahkan untuk mendatangkan muraqabatullah atau perasaan merasa sedang diawasi oleh Allah dalam beribadah. Wastihdari qurbihi min abdihi hatta ka'annal abda yarahu. Dan juga menghadirkan atau merasakan kedekatan Allah dengan hambanya, hingga seakan-akan hamba itu dapat melihatnya. Fa innahu qad yashuqqu dzalika alaihi. Maka hal itu mungkin akan sangat sulit untuk direalisasikan. Fayasta'inu ala dzalika bi imanihi bi annallaha yarahu.
Maka hal yang dapat menolong hamba untuk menghadirkan perasaan tersebut adalah dengan mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu sungguhnya melihatnya. Ya, sungguh Allah itu melihatnya. Wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi. Dan juga Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan juga segala sesuatu yang nampak. Wa qila bal huwa isyaratun ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalimat ini merupakan isyarat bahwa orang yang merasa berat untuk menyembah Allah dengan seakan-akan dia dapat melihatnya, falya'budillaha ala annallaha yarahu wa yattali'u alaihi. Maka hendaknya ya dia menyembah Allah ya dengan keyakinan bahwa Allah itu melihatnya dan juga ya selalu mengawasinya. Falyastahyi min nadhrihi ilaihi. Dan hendaknya ya dia merasa malu ya karena Allah melihatnya. Kama qala ba'duhum, ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ittaqillaha an yakuna ahwanan nadhirina ilaika. Ya. Bertakwalah kepada Allah, ya jangan sampai Allah memandangmu dengan pandangan yang menghinakan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari para ulama juga mengatakan, khafillaha ala qadri qudratihi alaika. Ya takutlah kepada Allah karena ya Allah memiliki kekuasaan atasmu. Wastahyi minhu ala qadri qurbihi minka. Dan malulah kepada Allah karena ya dekatnya Allah kepadamu. Qalat ba'dul 'arifati minas salafi. Ya sebagian ya ulama dari as-salafus salih yang mereka mengatakan, man 'amila lillahi 'alal musyahadati fahuwa 'arifun. Ya barang siapa yang beramal ya untuk Allah seakan-akan ia dapat melihatnya, maka dia adalah orang yang berilmu. Wa man 'amila 'ala musyahadatillahi iyyahu fahuwa mukhlisun. Ya sedangkan barang siapa yang beramal karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seseorang yang ikhlas. Fa asyarat ilal maqamainil ladzaini taqaddama dzikruhuma. Maka para ulama tersebut mengisyaratkan ada dua kedudukan yang telah disebutkan sebelumnya. Ahaduhuma maqamul ikhlasi. Yang pertama adalah tingkatan ikhlas. Wa huwa an ya'malal 'abdu 'ala istihdari musyahadatillahi iyyahu. Yaitu ya seorang hamba itu beramal dengan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya, ya. Kemudian wattila'ihi 'alaihi, dan juga mengawasinya, wa qurbihi minhu, ya, dan juga bahwa Allah itu dekat dengannya. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi wa 'amila 'alaihi, ya maka jika seseorang hamba itu dapat menghadirkan perasaan ini ketika dia beramal, ya, dan juga beramal berdasarkan perasaan tersebut, fahuwa mukhlisun lillahi, maka ya orang tersebut ya ikhlas mengerjakannya
hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna istihdarahu dzalika fi 'amalihi yamna'uhu min iltifati ila ghairillahi. Ya. Li'anna istihdarahu dzalika fi 'amalihi yamna'uhu min iltifati ila ghairillahi atau minal iltifati, ya. Li'anna istihdarahu dzalika fi 'amalihi yamna'uhu minal iltifati ila ghairillahi. Karena ya ketika seorang hamba dapat menghadirkan perasaan tersebut dalam beramal, maka hal itu dapat menghalanginya, ya, dari berpaling kepada selain Allah. Wa iradatihi bil amali, dan juga keinginan untuk berbuat hal yang lain. Watsani, yang kedua, maqamul musyahadati, yaitu tingkatan musyahadah. Wa huwa an ya'malal 'abdu 'ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi, yaitu seorang hamba itu beramal, ya, seakan-akan ia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Wa huwa an yatanawwaral qalbu bil imani, yaitu ketika hati itu bercahaya dengan keimanan. Wa tanfudhal basiratu fil irfani, ya, dan juga ketika ya penglihatan atau penglihatan hatinya dapat mencapai pengetahuan. Hatta yasirul ghaibu kal ayani, ya, sampai-sampai hal yang ghaib, hal yang tak nampak itu menjadi seakan bisa terlihat. Wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsanil musyari ilaihi fi hadithi Jibril alaihi salamu. Dan inilah ya hakikat, ya, tingkatan ihsan yang diisyaratkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Wa yatafawatu ahlu hadzal maqami fihi. Ya, dan orang-orang yang masuk ke dalam golongan ini itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Bihasabi quwwati nufudhil basairi. Ya, sesuai dengan, ya, ketajaman dari penglihatan hatinya. Wa qad fassara ta'ifatun minal ulama'i al-mathalal a'la. Ya, dan sungguh sebagian atau sejumlah ulama itu menafsirkan perkataan al-mathalul a'la al-madhkura fi qawlihi jalla jalaluhu, yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Bihadal makna, yaitu dengan makna ini. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan demikian juga pada firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya, Allah merupakan pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah, ya, lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini, mathalu nurihi fi qalbil mu'mini, adalah perumpamaan cahayanya di dalam hati orang yang beriman. Kadza qalahu Ubay bin Ka'b, sebagaimana yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa ghairuhu minas salafi,
dan selainnya dari golongan ulama as-salafus salih. Qaulu Jibril, ya, dan ucapan Jibril alaihi salam, akhbirni anis sa'ati, sampaikan kepadaku, ya, kapan kiamat itu terjadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Ya, tidaklah yang ditanya tentangnya atau orang yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Yakni, ya, maksudnya adalah anna ilmal khalqi kullihim fi waqtis sa'ati sawa'un, bahwa, ya, pengetahuan semua makhluk mengenai kapan hari kiamat itu sama, ya, tidak ada yang mengetahui. Wa hadza isyaratun ila anna Allah ta'ala ista'thara bi'ilmiha. Dan ini merupakan isyarat bahwa, ya, hanya Allah Ta'ala semata yang mengetahui kapan waktunya. Wa fi sahihil Bukhari, dan juga dalam sahih al-Bukhari, kita lihat catatan kaki, ya, pada nomor 4778, Ani bin Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, ya, kunci perkara gaib itu ada 5. Ya la ya'lamuha illallahu, dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Tsumma qara'a hadhil ayata, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaits. Ya. Ya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, ya, dan sampaikanlah kepadaku mengenai tanda-tanda hari kiamat. Yakni an alamatiha, ya, maksudnya adalah tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Allati tadullu ala iqtirabiha, yang menunjukkan akan kedekatan waktu datangnya. Wa qad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ati alamataini, ya, dan sungguh Rasulullah atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan 2 tanda dari hari kiamat. Al-ula, yang pertama, antalidal amatu rabbataha, ya, apabila seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Wal muradu bi rabbataha, yang dimaksud dengan tuannya, sayyidatuha wa malikatuha, yaitu maksudnya adalah, ya, nyonyanya, ya, tuannya, dan juga ratunya. Wa hadza isyaratun ila fathil biladi, ya, dan ini merupakan isyarat bahwa akan ada penaklukan negeri-negeri. Wa kathrati jalbil, ya, wa kathrati jalbir raqiqi, dan juga banyak terdapatnya budak. Hatta taktsuras sarori, ya, sehingga budak wanita menjadi bertambah banyak. Wa yaktsura auladuhunna, dan menjadi banyak pula, ya, anak-anak mereka.
fatakunul ummu raqiqatan li sayyidiha. Ya, sampai-sampai ya ada seorang ibu atau seorang wanita yang menjadi budak bagi tuannya. Wa auladuhu minha bimanzilatihi. Ya, dan anak-anaknya, ya anak-anak dari anaknya tadi, ya anak-anak dari tuannya tadi, ya di mana ya anaknya tadi menjadi tuannya, ya atau tadi ya karena fatakunul ummu raqiqatan li sayyidiha, ya ketika seorang ibu itu menjadi ya budak bagi tuannya. Wa auladuhu minha bimanzilatihi, dan anak yang lahir, ya anak yang lahir antara tuannya dengan budaknya tersebut, maka kedudukannya sama dengan ayahnya. Ya, artinya menjadi tuannya juga. Fa inna waladas sayyidi bimanzilatis sayyidi. Karena kedudukan dari anaknya seorang tuan itu sama dengan kedudukan tuannya. Fayasiru waladul amati bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Ya, sehingga ya, anak yang dilahirkan oleh budak wanita tersebut itu akan menjadi tuan sekaligus majikannya. Al-alamatu tsaniyatu, ya sedangkan tanda yang kedua, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Ya, dan bila engkau melihat mereka yang ya tidak memiliki alas kaki dan juga pakaian, dan juga fakir, dan juga seorang yang penggembala kambing, ya mulai berlomba-lomba untuk ya mendirikan bangunan yang tinggi. Al-alatu, yang dimaksud dengan al-alatu di sini adalah al-fuqara'u, yaitu orang-orang yang fakir. Kaqaulihi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang miskin, ya kemudian Allah memberikanmu kecukupan. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini, anna asafilan nasi yasiruna ru'asa'ahum. Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang-orang yang ya tadinya itu ya berada pada tingkatan yang rendah, ya orang rendahan di antara para manusia, itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi mereka. Wa takthuru amwaluhum, dan harta mereka itu menjadi banyak. Hatta yatabahawna bitulil bunyani. Ya, sehingga mereka bermegah-megahan ya dengan meninggikan bangunan. Wa zakhrafatihi wa itqanihi. Ya, dan juga menghiasnya dan juga mengokohkannya. Wa madmunu ma dzukira min asyratis sa'ati fi hadzal hadithi yarji'u ila annal umura ya tusadu ila ghairi ahliha, atau tuwassadu ila ghairi ahliha. Ya, wa madmunu ma dzukira min asyratis sa'ati fi hadzal hadithi, ya dan ya, yang terkandung ya tanda-tanda kiamat yang terkandung di dalam hadis ini, yarji'u ila annal umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Ya, bahwa perkara hari kiamat itu ditanyakan kepada orang yang bukan ahlinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu 'anis sa'ati, kepada seseorang yang bertanya
mengenai hari kiamat. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ata. Ya, jika suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahul Bukhari. Ya, yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, yang nomor 59, min hadithi Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah. Wa hadza kulluhu min inqilabil haqa'iqi fi akhiriz zamani. Ya, ini semua merupakan ya perubahan keadaan ya pada akhir zaman. Wa inqasil umuri. Dan juga ya perkara-perkara itu menjadi terbalik di akhir zaman nanti. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.